Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke materi angka penting. Di bagian kedua ini kita akan pelajari tentang notasi ilmiah dan aturan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian pada angka penting. Oke, bagaimana itu notasi ilmiah? Jadi notasi ilmiah itu adalah sebuah cara di matematika ya untuk memudahkan kita dalam menghitung sebuah bilangan yang memiliki pangkat 10 gitu ya, dan seterusnya sebenarnya. Contoh di sini notasinya A kali 10 pangkat N, di mana N di sini bisa bilangan bulat ya. Nah, bagaimana aturannya? Nah, contohnya seperti ini. Jarak rata-rata bumi ke bulan itu adalah 368 juta. Nah, jadi notasi ilmiah itu fungsinya adalah untuk menyederhanakan angka yang tulisannya cukup banyak seperti ini ya. Maka ditambahkanlah 10 pangkat 8. Jadi ditulis 3,68 kali 10 pangkat 8. Sebenarnya kok tiba-tiba ada koma ya? Nah, sebenarnya koma ini titik ya, bukan koma. Koma ini tuh ada di sini nih. Sebenarnya 368 juta. Di sini ada koma 00 kan bisa ya seperti itu. Nah, komanya dipindahkan ke sebelah kiri. Ketika dipindahkan ke sebelah kiri, maka pangkatnya bertambah. Gitu. Kita pindahkan sebanyak 1 ke sini ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi kalau sampai 3,68 berarti kali 10 48. Kalau misalnya 368 berarti cuma 6. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nanti ada contoh lain ya. Selanjutnya, kecepatan cahaya 300 juta meter per sekon. Nah, ini bisa dirubah jadi 3,0 kali 10 pangkat 8 ya, bukan min. Nah, ini salah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Ini bukan min ya, salah. Jarak rumah Sipa ke rumah Anggi 5.830 meter. Ini bisa dirubah jadi 5,83 ya. Jadi kalau komanya pindah ke sebelah kiri, maka pangkatnya positif. Ini salah nih. Positif ya. Sementara yang ini nih, muatan elektron 0,016 ya. Nah, ingin diubah jadi 1,6, maka komanya pindah ke sebelah kanan. Ketika pindah ke sebelah kanan, maka pangkatnya negatif ya. Contoh ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 sampai 1,6 harusnya 19 ini salah. Kalau mau 20 itu harusnya 16 di sini ya, bukan 1,6. Jadi ini yang salahnya. Nanti ada contoh lain. Contoh notasi ilmiah. Misalnya ada angka 0,0036. Nah, bagaimana caranya menuliskan supaya menjadi 3,6? Nah, berarti ini komanya kan supaya jadi 3,6 harus dipindah ke belakang sebanyak berapa kali ini? 3 kali ya. 1, 2, 3. Nah, berarti supaya jadi 3,6 harus dikali 10 pangkat minus 3 karena pindahnya ke kanan. Kalau pindahnya ke kiri positif. Contoh misalnya komanya ingin pindah ke kiri. Contoh angkanya misalnya kayak gini. Misalnya 3,14. Misalnya ini ingin diminta jadi 314. Berarti kalau jadi 314 komanya harus pindah ke kanan sebanyak 2 kali. Berarti 314 kali 10 pangkat min 2. Sementara kalau misalnya ingin dirubah jadi 0,0314. Nah, maka komanya ini pindahnya ke depan sebanyak berapa? 1 pindah ke sini, ada 0 kan di sini. 2 pindah lagi ke sini jadi 0,0314. Berarti pindahnya 2 kali. Nah, ini berarti dikali 10 pangkat 2. Gitu ya. Nah, kemudian pada notasi ilmiah kita gunakan aturan
eksponen ya. Eksponen. Contoh misalnya gini. Ada angka misalnya. Berapakah 12 kali 10 pangkat 4 dikali dengan 2 kali 10 pangkat min 6 misalnya kayak gitu ya. Nah, berdasarkan aturan eksponen, maka kita kalikan dulu terlebih dahulu angkanya. 12 dikali 2. 12 kali 2 itu 24. Kemudian pangkatnya sekarang 10 pangkat 4 dikali 10 pangkat min 6. Kalau misalnya dikali, bilangannya dikali nih ya, maka sebenarnya pangkatnya itu ditambah 4 min ditambah 4 tambah min 6 alias jadi 24 kali 10 pangkat min 2 gitu ya. Kalau dikali bilangannya pangkatnya ditambah. Kemudian kalau misalnya dikurang, contoh 8 kali 10 dikurang dibagi pangkat min 8 misalnya, dibagi dengan 4 kali 10 pangkat 2 misalnya gitu. Maka ini pertama kita bagi dulu angkanya biasa. 8 kita bagi dengan 4, dapatlah 2. Kemudian 10 min 8 dibagi 10 pangkat 2. Kalau dibagi maka pangkatnya dikurang. Min 8 dikurangi 2. Min 8 dikurangi 2 dapatnya min 10 ya. Oke, seperti ini kalau dibagi. Kemudian bagaimana kalau dipangkatkan? Misalnya 2 kali 10 pangkat min 3 dipangkatin 3. Nah, kalau dipangkatin berarti kita biasa aja. 2-nya kita biasa. Berarti ini jadi 2 pangkat 3 gitu ya. Kemudian ini 10 pangkat min 3-nya gimana? Nah, kalau dipangkatin lagi maka pangkatnya dikali. Jadi 10 pangkat min 3 dikali 3. Jadi 2 pangkat 3 itu 8, 10 min 3 dikali 3 jadi min 9. Nah, kayak gitu ya. Kemudian kalau bilangan berpangkat diakarin, misalnya akar pangkat 3 dari 27 kali 10 pangkat min 9 misalnya gitu ya. Nah, ini juga sama. Akar 3 itu artinya sebenarnya 27 dipangkatin sepertiga gitu ya. Akar itu artinya pangkat 1 per dikali 10 pangkat min 9 dipangkatin sepertiga. Nah, pakai aturan yang tadi sebelumnya. Kalau bilangan pangkat dipangkatin maka pangkatnya dikali ya. By the way, 27 itu sama aja dengan 3 kali 3 pangkat 3 ya, dipangkatin sepertiga. Ini 10 pangkat min 9 dikali sepertiga. Min 9 dikali sepertiga jadi min 3. Ini 3 dikali sepertiga 1 ya. Kali 10 pangkat min 3. Kayak gini ya. Oke, ini aturan notasi ilmiah. Nah, berikutnya operasi penjumlahan dan pengurangan pada angka penting. Pada dasarnya kita sudah tahu angka pasti dan angka taksiran. Angka pasti itu angka yang sudah pasti dan tidak diragukan lagi nilainya. Sementara angka taksiran itu angka yang masih diragukan, dia bisa dibulatkan ya. Angka yang didapat dari ketelitian atau ketidakpastian alat ukur. Contohnya, misalnya tebal buku 1,693. Nah, simpelnya angka taksiran itu angka yang paling belakang gitu deh, dari sebuah penulisan hasil pengukuran. Sementara yang depannya itu angka pasti ya. Yang belakang ini angka taksiran. Simpelnya angka taksiran itu paling belakang. Nah, bagaimana contoh operasi perhitungan pada operasi penjumlahan dan pengurangan pada angka penting? Baik, selanjutnya penjumlahan dan pengurangan menggunakan angka penting. Tadi dijelaskan ada angka pasti, angka taksiran ya. Kita contohin lagi, misalnya 2,175. Nah, maka angka taksirannya adalah 5. Ini 5 ini adalah angka taksiran. Gampangnya taksiran itu paling belakang aja gitu.
Nah, kemudian bagaimana aturan penjumlahan? Nah, aturan penjumlahan contohnya kayak gini nih, contoh. Misalnya kita diminta menjumlahkan 4,75 ditambah 0,021 misalnya gitu. Nah, biar enak, nah ini kita lihat taksirannya. Ini taksirannya di 5, ini taksirannya di 1. Kemudian biar enak adalah kita jumlahnya ke bawah, berarti 4,75 ditambah 0,021 gitu. Ini taksirannya kan di sini di 5, ini taksirannya di 1. Kita jumlahin aja normal, jumlahin dulu. Berarti ini jadi 1774, komanya turun. Ingat komanya sejajar ya kalau ada koma. Kemudian ya, secara aturan penjumlahan dan pengurangan itu harus dibulatkan. Nah, bulatkan hingga taksiran paling kiri. Nah, di soal ini yang taksiran paling kiri adalah 5 ya. Berarti bulatkan sejajar dengan 5, berarti sampai sini nih. Nah, ini yang dibulatkan. Angka 7 ini yang dibulatkan ya. Atau bukan, maksudnya bulatkan sampai berarti setelah, jadi penulisannya itu hanya sampai 4,77, hanya sampai sejajar dengan taksiran. Yang dibulatkan adalah yang belakangnya sebenarnya, yang ininya nih. Ya seperti itu ya. Jadi yang dibulatkan itu yang belakangnya. Paling kiri kan ini, berarti tuliskannya sampai sini. Nah, belakangnya dibulatkan. Berarti 1 dibulatkan. Ingat pembulatan. 1 lebih dari 5 atau kurang dari 5? Kurang dari 5 ya. Maka bulatkannya adalah dengan cara dihilangkan. Berarti penulisan yang benar adalah 4,77 gitu ya. Selesai. Contoh lain misalnya 2000 ditambah 367. Nah, sebenarnya kalau ini mah 2367. Nah, ketika dijumlahin taksirannya kan sama ya, dua-duanya di sini ya. Berarti nggak ngaruh nih kalau kayak gini ya. Berarti ini ya 2367 gitu. Nah, gimana kalau misalnya 3,14 ditambah dengan 0,5 misalnya gitu ya. 3,14 0,5. Nah, mana taksiran yang paling kiri? Taksiran paling kiri adalah yang 5. Maka nanti bulatkan sampai ke 5 setelah dijumlahin. Ini 4, ini 6, ini 3. Nah, bulatkan angka belakangnya 4. Nah, 4. Kalau 4 berarti hilangkan karena dia kurang dari 5. Maka jawaban yang tepat adalah setelah dibulatkan 3,6 ya. Contoh lagi, satu lagi. Misalnya 2,175 ditambah dengan 0,0035. Nah, ya. Coba kita jumlahin. Set, jumlahin. Bentar. Bukan 35. Kita ganti dulu. 0,0025 misalnya. Tambah. Kita lihat taksirannya. Ini taksirannya di 5, ini taksirannya juga di 5. Nah, yang paling kiri adalah yang ini ya. Oke, kita jumlahin berarti ini 5, 7, 7, 1, 2. 2,1775. Bulatkannya yang mana yang dibulatkan? Nah, ingat ini sejajar, harus sejajar dengan ini. Berarti nulisnya sampai 7. 5 yang dibulatkan. Nah, kalau 5, lihat angka di depannya, masih ingat gak? Lihat angka di depannya. Ganjil atau genap? Kalau ganjil berarti tambahin 1 ke sini. Kalau dia ganjil maka tambah 1. Maka jawaban yang benar adalah 2,178. Oke. Itu aturan penjumlahan. Selamat latihan ya. Pengurangan juga sama, pengurangan akan sama. Jadi selesaikan dulu pengurangannya, setelah itu bulatkan. Sekarang latihan ya. Hitung operasi bilangan berikut menggunakan aturan angka penting. Nah, silakan ini di pause dulu, kemudian dikerjakan dan itu dikumpulkan. Sini operasi perkalian dan pembagian. Nah, operasi perkalian dan pembagian pada angka penting itu seperti apa? Nah,
Nah, sebenarnya hasil perkalian atau pembagian harus memiliki angka penting yang sama dengan faktor yang memiliki angka penting paling sedikit. Langkah-langkahnya, pertama hitung perkalian seperti biasa atau pembagian seperti biasa. Kemudian tentukan jumlah angka penting dari setiap bilangan yang terlibat. Kemudian temukan bilangan dengan angka penting paling sedikit. Ya, paling sedikitnya berapa? Kemudian bulatkan sesuai dengan jumlah angka penting paling sedikit. Ya, jadi ada contohnya. Perhatikan nanti contohnya, kemudian ada latihan soalnya. Nah, selanjutnya perkalian dan pembagian pada angka penting. Kalau perkalian dan pembagian pada angka penting, kita perlu memperhatikan banyaknya angka penting atau tuliskan berdasarkan angka penting paling sedikit. Berdasarkan aturan yang tadi ya yang sudah kita pelajari, langkah-langkahnya adalah hitung perkalian seperti biasa. Contoh misalnya 2,5 dikali dengan 3,14 misalnya ya. Nah, sebelum dikalikan, kita lihat dulu 2,5 ada berapa angka penting? 2 angka penting ya. Nah, 3,14 3 angka penting ya. Nah, maka setelah kita kalikan dulu aja. 4 kali 5 20, 4 kali 2 8 tambah 2 10 tuh ya. 1 kali 5 5, 1 kali 2 2, 3 kali 5 15, simpan 1, 3 kali 2 6 tambah 1 7. Tambahin 0 5, ini 8 7. Kemudian angka di belakang komanya ada 3 ya. 1 2 3. Berarti 1 2 3 7,850. Kemudian ini kan ada berapa angka penting ini? Ini 4 angka penting. Nggak boleh 4 angka penting. Kita harus bulatkan jadi berapa? Angka penting yang paling sedikit. Di sini angka penting paling dikit berapa? 2. Berarti ini dibulatkan jadi 2 angka penting. 1 2. Nah, ini kita bulatkan. Karena ini 5, kita lihat angka sebelumnya. 8 genap. Kalau genap berarti dihilangkan saja. Berarti 7,8. Jawabannya 7,8. Ya, kayak gitu ya. Contoh lain misalnya kayak gini. Misalnya 240 dibagi dengan 3. Dibagi 3. Nah, 240 bagi 3. Sebelum dibagi, kita lihat dulu ada berapa angka penting. 240 kan ini ada 2 angka penting ya. Ingat, 0 ini nggak masuk karena nggak ada tanda desimal di sini. 3 ini 1 angka penting. Lah, dibulatkan jadi berapa angka penting? Jadi 1 angka penting. Kita bagi dulu. 240 dibagi 3. 80 ya. Nah, kebetulan 80 ini udah 1 angka penting. Berarti udah selesai ya. Ada sih yang nggak jadi 1 angka penting, misalnya ini. Coba kalau dikali ya, misalnya 120 dikali 2. Nah, 120 kalau dikali 2, ini kan 2 angka penting. Ini 1. Ketika dikali, coba kita kalikan ya. Jadi 240. Jadi berapa angka penting ini? 2 angka penting. Nggak boleh. Harus dalam 1 angka penting. Berarti sampai sini 1. Nah, ini dibulatkan. Karena ini di atas di bawah 5, maka kita nolkan. Kenapa dinolkan? Karena nggak ada tanda desimal. Nggak mungkin jadi dihilangkan dong jadi 2. Masa 240 dibulatkan jadi 2? Kejauhan dong. Jadi 200 tinggal nolkan. Jadi kalau di nggak ada komanya, nggak ada desimalnya, dinolkan ya. Jumlahnya 200. Oke, itu sedikit. Silahkan nanti latihan soalnya ya. Nah, setelah tadi dijelaskan tentang contoh perkalian pada aturan angka penting, silakan nanti kerjakan latihan soalnya. Ini bisa di pause dulu, kemudian nanti dikerjakan ya. Nah, kemudian ini adalah aturan pembagian. Silakan nanti di pause dulu, kemudian dikerjakan. Oke, itu saja yang bisa disampaikan tentang aturan angka penting, notasi ilmiah, aturan penjumlahan dan pengurangan, serta aturan perkalian dan pembagian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.